It's Moji. Hai, good morning Moji Buddy. Volley-mania, ayo merapat nih. Turnamen bola voli terakbar di Indonesia, Proliga akan segera memulai musim kompetisi 2024. Ajang yang akan memasuki edisi ke-22 ini rencananya akan digelar di 9 kota berbeda di Indonesia pada 25 April hingga 21 Juli 2024 mendatang. Nanti kita akan bahas tuntas seputar Proliga 2024 bersama sportcaster Moji Rama Sugianto. Bersama saya Dot Vidyadi dan inilah Moji Sport selengkapnya. Kita awali Moji Sport hari ini dari Premier League. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan bisa melepas Christian Eriksen ke klub lain di pekan ini. Sementara itu informasi dari klub rival sekota, Manchester City dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak pemain sayap Girona Savio. Sang pemain akan segera merapat ke Etihad Stadium pada musim depan. Jurgen Klopp akan meninggalkan Liverpool di akhir musim ini. Ex-gelandang Liverpool, Dietmar Hamann menyebut Xabi Alonso sangat cocok menggantikan posisi Klopp di Anfield. Ya Moji Buddy, di tengah spekulasi menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool, performa Bayer Leverkusen bersama Xabi Alonso masih saja cemerlang. Ia mampu membawa Leverkusen mengunci tiket semifinal di FP Pokal. Mengalahkan Stuttgart 3-2, Bayer Leverkusen menjadi tim ketiga yang mencapai semifinal di FP Pokal. Kita ke informasi lainnya, Sergi Roberto dikabarkan akan dilepas secara cuma-cuma oleh Barcelona pada bursa transfer akhir musim ini. Sang kapten diinformasikan tidak mendapatkan perpanjangan kontrak baru dari Blaugrana. Atletico Madrid menaruh minat pada pemain Getafe yang dipinjam dari Manchester United yakni Mason Greenwood. Atletico mengincar Greenwood usai melihat penampilannya pada derby mereka pertengahan Desember lalu. Ya, kita ke informasi lainnya Moji Buddy. Yordania berhasil mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Yazan Al-Naimat dan kawan-kawan berhasil melaju ke final Piala Asia 2023 usai mengalahkan kandidat favorit juara Korea Selatan dengan skor 2-0. Ya Moji Buddy, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya tentunya hanya di Moji. Dan jangan beranjak terlebih dahulu Moji Buddy karena kami masih memiliki informasi seputar dunia voli. Moji Sport segera kembali. Anda masih menyaksikan Moji Sport bersama saya, Edward Vidyadi. Tim bola voli putri IBK Altos berhasil meraih kemenangan sempurna atas Korea Expressway di putaran kelima Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Performa mengesankan yang ditunjukkan pemain andalan IBK Altos, Brittany Abercrombie, berhasil membawa timnya meraih kemenangan telak tanpa balas. Pertandingan Red Sparks kontra Pink Spiders akan diwarnai duel seru antara Megawati Hangestri Pertiwi melawan pemain andalan Pink Spiders, Kim Yeon Kyung yang dijuluki Ratu Voli Korea Selatan. Laga pada pertandingan ketiga putaran kelima V-League 2023-2024 itu akan digelar pada Kamis sore. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kompetisi bola voli yang dinanti-nantikan pencinta voli Proliga 2024 sudah di depan mata. Proliga 2024 bakal dimulai pada 25 April 2024 di 9 kota dan diikuti 13 klub. Dan langsung saja kita akan bahas seputar gelaran Proliga musim ini bersama sportcaster Moji Rama Sugianto. Halo, selamat pagi Mas Rama. Halo, pagi Mas. Oke Mas Rama, ini yang Proliga 2024 sudah dipastikan akan bergulir mulai 25 April 2024. Nah, kira-kira apa saja nih yang berbeda antara Proliga tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya?
Iya, untuk tahun ini memang ada satu hal yang cukup spesial ya. Jadi ada beberapa tim baru, ada tim baru yang memang akan hadir, dan ada beberapa tim tradisional, tim-tim yang secara sejarah yang tidak bisa tampil di laga kali ini. Di sektor putra ada dua tim yang harus absen, ada Surabaya Samator dan juga Jakarta BNI 46. Tapi ada isu yang cukup kuat bahwa akan ada tim baru yang akan dihadirkan, yaitu Jakarta Garuda. Kita tahu Jakarta Garuda di periode 2019-2020 cukup sukses akhirnya menghadirkan nama-nama yang sekarang cukup terkenal ya. Ada Fahri Septian, lalu juga Sandi Akbar, Pak Reza Raka, Alvin Daniel, dan juga masih banyak lagi. Nah, kali ini Jakarta Garuda sudah mulai akan digaungkan dan memang diisukan akan menjadi tim ketujuh dari sektor putra. Walaupun memang masih menunggu apakah tim-tim peserta di Proliga ini akan bersedia untuk bisa pada akhirnya melepas para pemain muda. Karena proyeksi dari Jakarta Garuda adalah under 20 atau usia di bawah 20 tahun yang memang diproyeksikan akan mengikuti FVC Championship yang akan berlangsung di Surabaya setelah Proliga berakhir. Sementara kalau dari sektor putri ada satu tim baru, Jakarta Livin Mandiri, sehingga akan jadi 7 tim dibandingkan dengan musim lalu yang hanya 6 tim. Artinya tim putra saat ini memang 6 yang terdaftar, tapi memang kemungkinan akan ada 7 tim putra, sementara tim putri sudah dipastikan diperkuat oleh 7 tim putri di Proliga 2024. Oke, Mas Rahmat, tapi sudah dapat bocoran informasi ya nih, kenapa Samantor dan juga BNI 46 ini memutuskan untuk tidak berpartisipasi di Proliga tahun ini? Ya, mungkin ada hal internal ya yang mungkin dialami oleh Samator dan juga Jakarta BNI 46, karena kita lihat juga bagaimana prestasi mereka di musim lalu juga tidak terlalu begitu baik. Samator bahkan di League Volley terdegradasi. Jakarta BNI 46 di Proliga lalu mereka tidak bisa lolos ke Final Four. Mungkin ini ada beberapa pertimbangan khusus yang pada akhirnya membuat Samator dan juga Jakarta BNI 46 tidak akhirnya ikut berpartisipasi di Proliga 2024. Tapi satu hal yang menarik adalah kemana akhirnya pemain-pemain yang dimiliki oleh Samator dan juga Jakarta BNI 46 ini akan pergi gitu. Dan kita sudah tahu Agil Angga akan memperkuat Jakarta Bayangkara Presisi, sementara Rifan diisukan kuat ya. Jadi rumornya akan bergabung bersama dengan BIN. Lalu juga pemain-pemain dari Jakarta BNI 46 yang memang mayoritas adalah para pemain dari TNI AU. Ini sepertinya kemungkinan besar mereka akan pindah ke Palembang Bang Sumsel Bubble. Sementara di sektor putri ini pergerakan transfernya juga cukup menarik, bahwa para pemain yang dulunya cukup lekat dengan Petrokimia, para pemain putri dari TNI AU seperti Hani Budiarti, lalu juga ada Ersandrina Caca De Vega, memang kemungkinan akan berpisah. Caca kemungkinan besar akan bergabung bersama dengan Bandung Bang BJB, sementara Hani Budiarti dan kawan-kawan yang biasanya bergabung bersama dengan Petro, seperti juga ada Dewi Intansari, lalu juga Afifah, ini kemungkinan besar akan bergabung bersama dengan Pertamina musim ini. Jadi rumor-rumor transfernya juga ini cukup menarik ya, bagaimana Proliga ini berlangsung. Megawati juga sudah akan dipastikan akan bermain di Proliga, dan rumornya sekali lagi, karena kita harus menunggu juga official ya, walaupun rumor ini juga cukup kuat, kemungkinan besar akan terjadi. Megawati kemungkinan akan bergabung bersama dengan BIN, tapi kita akan nantikan bagaimana official dari BIN sendiri untuk mengumumkan line up yang akan mereka umumkan menjelang Proliga 2024. Oke, Mas Rahmat, tadi pertanyaan saya sudah dijawab tuh tadi. Megawati berarti sudah dipastikan ya bisa ikut ke Proliga untuk musim ini? Betul, ini pemain-pemain yang memang bermain di luar. Secara kompetisi mereka akan berakhir di bulan April ya. Ada Fahri Septian juga akan kembali dari Bulgaria, lalu juga Farhan Halim yang bermain di Liga Thailand, dan juga Yuda Mardiansyah yang juga bermain di Liga Thailand, bahkan pemain-pemain kita yang bermain di Liga Kamboja juga akan kembali. Jadi full para pemain terbaik di Indonesia ini akan hadir di Proliga. Jadi bukan hanya Megawati, tapi pemain-pemain tersebut, pemain-pemain yang bermain di kompetisi luar, ada Luffy juga, ada Dio yang bermain di Kamboja, lalu juga Yuda Mardiansyah, Fahri Septian, Farhan Halim, semuanya akan kembali dan bermain di Proliga 2024. Tapi memang itu dia, ada beberapa transfer yang cukup menarik yang memang terus kita ikuti menjelang nanti ditutup pendaftaran pemain dari masing-masing peserta yang kalau saya tidak salah di bulan April ya, di bulan April 2024 menjelang Proliga di tanggal 25 April 2024. Oke, kita akan terus pantau seperti apa nih pergerakan bursa transfer antar pemain di antar klub. Dan Mas Rama, kita tahu sendiri bahwa Jakarta Lavani menjadi juara bertahan di sektor putra, Bandung BJB Tandamata juara bertahan di sektor putri. Nah, kalau Anda melihat bagaimana nih peta persaingan Proliga di 2024? Mereka bisa juara lagi tahun ini atau mungkin ada kejutan nih klub lain yang bisa jadi juara?
Iya, mungkin agak terlalu dini sih kalau kita prediksi untuk juara ya, karena kita belum melihat bagaimana line up yang dimiliki oleh masing-masing tim. Tapi tetap Lavani, Bandung BJB, mereka adalah tim yang 2 tahun terakhir mendapatkan gelar juara, tentu masih menjadi salah satu favorit. Walaupun di sektor putra muncul kekuatan baru, ada Jakarta Stinbin, dan tentu kita juga nggak boleh melupakan kekuatan dari Jakarta Bayangkara Presisi. Mereka kembali menghadirkan Agil Angga yang sempat terpisah ketika Agil memperkuat Samator. Bayangkara Presisi saat itu bersama dengan Rendita Mamilang yang juga musim ini tetap bersama dengan Rendita Mamilang. Di sektor putri, selain Bandung BJB Tanah Mata, juga ada kekuatan baru UBIN mulai mengumpulkan banyak para pemain terbaik. Lalu juga ada Petrokimia Gresik yang cukup berprestasi dengan para pemain muda mereka di Livoli. Mereka mendapatkan gelar juara di Livoli. Lalu juga jangan lupakan kekuatan dari Jakarta Pertamina yang musim ini juga bertekad lebih baik dibandingkan musim lalu yang tampil di partai final. Tapi satu keuntungan yang menjadi juara bertahan adalah mereka punya keuntungan untuk bisa menjadi tuan rumah pertama, di mana Lavani di putaran pertama mereka akan bertindak sebagai tuan rumah di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Lalu putaran pertama ini akan dilanjutkan di Gor Jatidiri, Semarang, dan akan dilanjutkan di kota Palembang, lanjut di kota Pontianak. Dan di putaran kedua, ini keuntungan untuk juara bertahan dari sektor putri, di mana Bandung BJB Tanah Mata akan bertindak sebagai tuan rumah, akan berlangsung di Bandung. Lalu kota berikutnya akan berlangsung juga di Gresik, di mana Petrokimia menjadi tuan rumah, dan akan dilanjutkan, ini yang pertama kalinya juga di Surabaya. Jadi ada 2 kota baru yang hadir di Proliga 2024. Ada Pontianak dan juga Surabaya. Karena kalau kita sedikit flashback di musim lalu, ada beberapa kota yang akhirnya digantikan, yaitu Malang dan juga Purwokerto. Dan untuk Final Four sendiri akan berlangsung di kota Kediri, Solo, dan akan kembali berakhir di Amongrogo, Yogyakarta. Jadi akan diawali dan juga diakhiri di kota istimewa Yogyakarta. Oke, baiklah. Kita nantikan bersama, dan juga Volley-mania yang daerah ataupun kotanya dikunjungi harus sudah bersiap nih, berburu tiket. Betul. Nanti ya. Betul sekali. Baiklah, terima kasih Mas Rama sudah menyempatkan waktu bersama kami di Moji Sport. Selamat pagi Mas, sukses dan sehat selalu. Ya, selamat pagi, terima kasih. Ya, itu tadi perbincangan kami dengan Rama Sugianto dan Moji Badi. Selanjutnya ada kabar gembira dari dunia angkat besi. Lifter kebanggaan Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, sukses menyabet 3 emas di kejuaraan angkat besi Asia. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Sport. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan anak bangsa. Atlet angkat besi Indonesia Rahmat Erwin Abdullah berhasil meraih 3 medali emas untuk 3 jenis angkatan di kejuaraan angkat besi Asia 2024. Ia bahkan mempertajam rekor dunia di angkatan clean and jerk atas namanya sendiri. Berikutnya dari lanjutan NBA 2023-2024, 2 bintang Dallas Mavericks, Luka Doncic dan Kyrie Irving tampil begitu dominan saat menumbangkan Brooklyn Nets di kandangnya sendiri. Sementara itu di laga lainnya, Moji Badi, Phoenix Suns sukses menghanguskan Milwaukee Bucks lewat 3 pemain bintangnya, Devin Booker, Kevin Durant, dan Bradley Beal. Koleksi sepatu Cats yang digunakan oleh bintang basket dunia Michael Jordan ketika dirinya dan Chicago Bulls memenangkan 6 gelar NBA telah berhasil dijual lewat sebuah lelang di New York dengan harga lebih dari 126 miliar rupiah. Penjualan tersebut memecahkan rekor dunia untuk penjualan sepatu Cats. Penggemar NBA akan melihat tampilan yang berbeda dalam NBA All-Star 2024. Sejumlah rangkaian acara pada All-Star Weekend akan menggunakan lantai kaca LED dengan grafis interaktif yang penuh warna. Pembalap Ducati Lenovo Enea Bastianini menunjukkan potensinya dengan menjadi yang tercepat pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia. Sementara juara dunia MotoGP 2023 Francesco Bagnaia berada di urutan kelima. Moji Badi, ada giveaway menarik dari Moji untuk Moji Badi yang beruntung. Caranya gampang banget, cukup menjawab pertanyaan ini. Apa nama event bola voli Moji di akhir Februari nanti? Nah, yang sudah tahu jawabannya, langsung kirim jawabannya di posting yang sudah disematkan atau yang di paling atas di akun Instagram @mojisports_.
Pemenang yang beruntung akan diundi dan diumumkan di hari Minggu di akun Instagram @mojisports_. Dan pastikan juga Mojibuddy jangan lupa untuk follow ya agar tidak ketinggalan info olahraga seru lainnya. Dan Mojibuddy jangan kemana-mana karena selain berikut ini Moji Sport masih akan kembali dengan informasi seputar BRI Liga 1. Tetaplah di Moji Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Sport. Persis Solo menampilkan peningkatan performa sejak kursi pelatih diambil alih Milomir Seslia pada lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Beberapa pemain asing juga kembali tampil kinclong dalam beberapa laga terakhir. Namun lain halnya dengan Arema FC setelah kalah 1-4 dari PSIS Semarang, kursi pelatih kepala yang ditempati oleh Fernando Valente kini mulai goyah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Saksikan terus beragam pertandingan seru BRI Liga 1 2023-2024. Brimo, berikan semangatmu. Dan kami akhiri Moji Sport sampai di sini. Saya Dot Vidadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji Sport berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.